Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi di siang hari ini di acara Bincang Santai Tim Dakwah Bebas Riba Bebas Hutang Balikpapan. Yang kali ini kita akan sama-sama berbincang-bincang santai dengan Pak Ustadz Solikin yang juga sebagai pembina di BRBU. Ya Pak Ustadz ya. Assalamualaikum Ustadz, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat luar biasa. Kita ketahui bahwa Ustadz Solikin ini adalah seorang praktisi, pengusaha ya kan, pengusaha di bidang logistik ya. Tapi sebelum jadi pengusaha, Ustadz karyawan kan ya? Karyawan, belajar selama 13 tahun sebagai karyawan. 13 tahun sebagai karyawan, kemudian sekarang sudah menjadi pengusaha sejak tahun 2005. 2005 artinya sudah 13 tahun sebagai karyawan, 16 tahun sebagai pengusaha. Tapi kita ingin menggali ketika di awal Pak Ustadz Solikin memulai usaha. Jadi kan 13 tahun itu kan menjadi karyawan kan udah enak banget tuh, safe gitu ya. Jadi artinya dulu ya, comfort ya kan. Nah terus ketika mau pindah menjadi mengembangkan usaha tuh gimana ceritanya Ustaz? Kita pengen dengar. Terima kasih. Jadi sebelum menjadi pengusaha tentunya perlu ilmu kan. Di situ bisa membaca lingkungan di mana tempat bekerja, bagaimana proses bisnisnya. Yang kedua, yang jadi motivasi adalah tidak ingin jadi karyawan seumur hidup, karena Nabi mengajarkan bahwa rezeki yang terbanyak itu dari dagang. Nah itu filosofi itu yang kami ambil dan belajar dari para motivator bukunya, misalnya Richard Burgess dari Robert Kiyosaki, itu kami belajarin bagaimana bisa mendapatkan penghasilan harian, bulanan, tahunan. Itu kami pelajarin terus bersama sahabat sesama karyawan. Cuman teknisnya berbeda. Akhirnya sambil mencari usaha apa yang pas dan tidak berisiko tinggi, tapi cash flow-nya cepat. Akhirnya paling tepat adalah saya milih di logistik. Setelah mendapatkan ilmu, ternyata untuk memulai usaha itu dimulai dari kebutuhan pelanggan dulu, kebutuhan seseorang. Kesulitan seseorang itu apa sih? Setelah kita memberikan solusi, kita setelah belajar, kami berusaha memulai dari hal kecil dulu yang jadi kesulitan pelanggan tadi. Akhirnya kami memulailah. Tapi momen yang paling tepat adalah di situ. Ternyata situasi harga minyak cukup tinggi, batu bara juga tinggi, stabil. Jadi bisnis itu berjalan dengan smooth gitu. Jadi momennya dapat. Nah, tahun keberapa tuh Ustaz dari semenjak berusaha baru kenal nih sama yang namanya tidak di tahun 2011 ya, mulai PPR pengusaha Rindu Syariah itu mulai panas-panasnya antara akad-akad yang kontrak yang sedang berjalan itu ternyata bertabrakan dengan syariah. Contohnya leasing. Kami mobil bagian ada leasing, ada yang enggak. Meskipun leasingnya kepada bank syariah. Tapi ternyata yang dijadi risiko adalah pembayaran tepat. Itu membuat beban. Tapi setelah belajar bukan risikonya itu, ternyata dampak akhiratnya cukup tinggi. Jadi sejak tahun 2014 di stop semua transaksi terkait dengan itu. Optimalkan aset yang ada. Ternyata ya juga masih bisa berjalan juga. Cuman revenue menurun. Kenapa? Kita menurunkan gasnya ambisi itu diturunkan karena sudah tahu ternyata dalam bisnis itu bukan untung rugi ternyata itu surga neraka. Itu yang membuat kami berpikir 180 derajat. Kalau 360 derajat kembali lagi. Adakah saat-saat mengalami kejenuhan ketika memulai sebuah usaha, ketika perjalanan? Yang pertama, yang kedua kalinya ketika antum mengenal PRS itu tadi, apakah itu ada sebuah kegelisahan? Dalam pengertian kegelisahan mungkin secara revenue oke, lagi naik-naik. Ada hal-hal yang apa ya, yang nggak berkaitan dengan materi, mengalami kegelisahan atau bahasa sederhana mungkin kegelisahan spiritual gitu lah. Ini apa ada yang salah ya dengan apa yang saya jalani seperti itu? Kali ini
kapan ketemunya, terus respon bagaimana, terus ada sesuatu keresahan tadi yang seperti disampaikan. Otomatis pada saat mendapatkan informasi tadi, kondisi kan sudah stabil kan, secara ekonomi cukup. Nah, tapi setelah mendapatkan itu ternyata akad-akadnya salah. Nah, ada informasi bahwa kalau sudah bertobat, insya Allah yang lama terhapuskan. Nah, jangan mengulangi lagi dengan ditambah lagi dengan amal soleh dan sebagainya, itu untuk memperbaikinya. Nah, jadi kami mendapatkan informasi bukan pada saat tiarap ya, posisi sudah di atas. Jadi kondisi nyaman sebagai pengusaha itu sudah didapatkan. Ya, semua yang fasilitas sudah didapatkan. Apa kata orang harus pelesiran ke sana kemari sudah dilakukan misalnya. Jadi kondisi nyaman. Kalaupun saya tidak bekerja, tidak berusaha dalam waktu tertentu, masih nyaman. Karena ilmu yang didapat dari awal tadi ada pendapatan harian, pendapatan bulanan, pendapatan tahunan. Itu yang saya create. Pendapatan harian dari logistik, ada bayar tunai, bulanan bisa dari pembayaran per bulan. Tahunan ya berarti ada aset yang disewakan per tahun. Nah itu yang membuat Saritma itu yang saya pakai. Jadi kami tidak ambisius, truk semua beli. Nah, itu kan liability-nya tinggi. Begitu saya membeli aset yang liability-nya kecil dan memberikan revenue yang stabil, nah itu yang diambil juga. Nah, pada saat kondisi di puncak, kalau sudah itu nyaman, dapat informasi seperti ini, gelisahnya nggak begitu tajam. Revenue-nya bikin stabil aja, nggak usah nanjak, stabil aja, yang penting bisa survive. Seperti itu. Terus setelah mendapatkan ilmu, diundang untuk seminar PRS, dilanjut pengusaha rindu syariah. Pengusaha rindu syariah. Termasuk Ustaz Emil, Ustaz Taufik, Ustaz Rosyid, itu kemarin diundang di Hotel Zurich. Itulah yang membuat bisa membuat langkah-langkah untuk mengubah sistem bisnis itu. Terakhir 2018 mobil saya itu lunas, sudah nggak perlu ngambil lagi. Dan kemarin saya ngambil unit. Saya dengan si pihak penjual, saya mau bayar 12 kali tanpa bunga, tanpa denda. Ternyata bisa. Bang mana? Nah, Bang mana? maaf, kami tidak menggunakan bank. Tidak langsung Nggak menggunakan leasing. Misalnya dealer langsung. Oh dia. Nah, ini misalnya direkturnya, dia sudah mencuri perusahaan kami, layak untuk dibiayai, untuk diberikan truk itu untuk dibayar sekian kali. Berapa unit itu, San? Testing 1 unit. Satu unit? Ya. Satu unit bisa ya? Nah, 1 unit harganya 1,2. Nah, itu tanpa buntutnya begitu. Bahkan ada perusahaan yang sudah stabil, revenue bagus, si pihak dealer itu atau produsen kendaraan itu menitip barangnya dengan membayar pada saat selesai pembayaran dan pihak milik itu bisa. Pertimbangan mereka apa? Pertimbangan mereka kok bisa memberikan fasilitas itu? Ya itu kan kapasitas perusahaannya itu mumpuni untuk dilakukan itu. Jadi sunatullahnya berlaku. Ini mampu dikasih. Ternyata revenue-nya sebulan 1 miliar. Kalau nyicil 10%, 15% masih ada kapasitas seperti itu. Ya kalau individu saja takutnya perusahaannya nggak mampu. Tapi secara perusahaan individunya nggak bagus juga nanti bermasalah. Punya uang pun nggak mau nyicil. Itu kalau individunya nggak bagus. Jadi klop antara sinergi antara perusahaan, kemampuan perusahaan dan individu yang mendrive perusahaan itu. Perlu kita tiru ini. Jadi trust itu yang perlu kita bangun gitu. Pertanyaannya, kita sudah layak belum mendapat trust seperti itu? Harusnya layak. Sebab kita orang beriman harusnya layak. Harusnya layak. Cuma kapasitasnya harus dinilai. Oh, kelayakannya masih semampu misalnya 100 juta. Jangan dikasih 1 miliar. Ya. Nanti akan rusak. Betul. Nah, itu. Meskipun sekuat-kuat iman, kalau ternyata ada uang lebih di tangan, itu akan jadi masalah. Dan itu menjaga keimanan atau kestabilan hati itu di pada saat puncak itu sangat penting. Banyak orang-orang sudah pada sukses tertentu ambruk karena tidak bisa mensyukuri, tidak bisa bertahan menyikapi kesuksesan itu. Itu banyak orang. Di pengusaha-pengusaha yang sukses itu saya lihat begitu, iramanya udah penghidupan bagus, gaya hidup digenjot.
itu ya naik. Lupa diri. Oh banget. Nah, itu banyak kan itu. Loh, yang taraf hidupnya belum bagus tapi udah gaya juga. Nah, hidupnya udah naik juga. Kalau gitu kan masih di sini kayak Ini, gitu. ini luar biasa sekali. Nah, sekarang nih kan istilahnya udah hampir 16 tahun nih. Nah, apa sih yang Pak Ustadz Solikin cari lagi gitu istilahnya? Apa sih sebetulnya yang ingin dicari lagi untuk usaha ini gitu kan selanjutnya? Kalau pada umumnya usaha itu untuk kebutuhan diri dan keluarga. Kalau itu sudah mencukupi titik nyaman, harus beralih kepada usaha yang untuk umat. Gitu. Karena Allah memberikan kepercayaan kepada setiap orang. Kalau sudah untuk keluarga ya itu levelnya masih level bawah untuk diri dan keluarga. Tapi kalau sudah menyangkut ke kebutuhan umat, itu udah beda lagi dan itu tidak ada ujungnya. Oke. Ya kan? Perlu ada mengadakan sekolah tahfiz, pondok-pondok untuk menyantuni orangnya untuk apa? Itu adalah program, harus ada perusahaan yang bisa keuntungannya untuk mereka. Dan ini udah Ustaz lakukan ya? Perusahaan Ustaz lakukan ya? Dalam proses ke sana. Mulai tahun berapa itu Ustaz? Saya masih mencari konsep. Kalau itu sudah saya mulai, sudah setahun ini saya mulai untuk membangun untuk usaha untuk umat dan hasilnya untuk umat. Ternyata konsep polanya salah. Polanya salah. Okay. Nah, dengan pola yang salah itu akhirnya hasilnya juga salah. Bisa lebih spesifik Ustaz? Ya, contohnya saya bekerja sama dengan Ustaz Pintu. Ustaz punya skill sebagai seorang mekanis bengkel. Ini saya investasikan. Ternyata saya tidak paham tentang sirka dan sebagainya. Ternyata saya menyerahkan kepada orang yang tidak tepat. Secara skill mumpuni, tapi secara attitude atau secara amanah enggak. Gitu. Dan ilmu-ilmu tentang keuangan itu belum diberikan. Jadi saya menyerahkan sesuatu itu pada apalagi itu prematur partner ya. Ya. Jadi saya belum tahu karakternya bagaimana, track recordnya saya nggak tahu. Cuma melihat dari luar dia sukses. Tapi secara dalamnya kita nggak tahu. Jadi ngeliat dari luarnya saja. Ternyata untuk melangkah ke sana harus tahu dalamnya. Dan ini Ustaz lakukan ya? Itu lakukan Dan ya. salah ya? Salah. Gagal ya ini? Gagal. Ada evaluasi tentunya Ustaz? Tentunya. Nah ini lagi belajar mereka evaluasi pelan-pelan. Evaluasi. Ya. Dan memposisikan sebagai mitra itu apa sih? Seperti apa? Supaya pada saat titik tertentu, biasanya kalau nantinya suatu saat sudah sukses, kalau keimanannya tidak sefrekuensi, timbul masalah. Ya, itu timbul masalah biasanya. Sudah terasa nyaman ya. Ini rugi dong Ustaz? Rugi. Besar ya? Ada 700, 600 juga ada. Berulang kali? Oh ya, berulang kali. Sampai 5 kali? Enggak sampai. Yang 5 kali itu paling ukurannya kecil-kecil. Kecil-kecil. Di bawah 100 itu. Yang besar itu? Yang besar itu cuma sekali atau 2 kali? Dua kali lah. Luar biasa. Tapi itu tadi kata Ustaz Rashid, kalau masalahmu segini, tolong kemampuanmu segini. Gini ya. Kalau masalahnya segini, kemampuannya segini, nggak ngepek kan? Iya. Nah itu. Kalau kemampuannya segini, efeknya segini, akan gelisah ya. Gitu. Jadi ukur dulu kemampuannya. Kalau mau bersedekah lihat dulu. Kemarin saya lihat bersedekah, nilainya besar tetap karena saya lihat tingkat keimanan dari kesolehannya. Ternyata dalam bersedekah tingkat kesolehan tidak cukup. Tingkat kesolehan dalam bersedekah tidak cukup sebagai syarat ya? Ya. Harus ada skill, ada track record dalam mereka melakukan bisnis tersebut. Kalau enggak, basal. Akhirnya ujungnya adalah afam. Jadi sekarang udah nyentuh syirkan. Tadi kita mendengarkan bahwa ternyata soleh itu tidak cukup untuk menjadi syarat dalam bersedekah. Kemudian juga harus ada skill. Adalah apalagi track recordnya. Jadi kalau misalnya skillnya kurang mumpuni, perlu latihan dulu ya, perlu training dulu. Ya. Kalau track recordnya nggak bagus, ini perlu diperbaiki dulu gitu kan. Atau mungkin mulai dengan sedekah nilai kecil. Jadi kalau pernah terjadi risiko itu nggak membuat hubungan jadi retak. Ya. Itu yang
efek terakhir adalah tadi silaturahim jadi putus. Itu yang efek terakhir yang itu berdosa besar. Memutuskan tali silaturahim adalah salah satu dosa yang cukup besar. Iya, umum ya sekarang terjadi Ustaz ya. Kalau misalnya kita udah bersirkah kemudian gagal terus jadi nggak harmonis lagi hubungannya. Sebetulnya harmonis ya benar. Nggak harus begitu kan Ustaz ya? Nggak harus begitu kan. Tapi kadang-kadang pihak yang terutama pengelola itu akan menjaga jarak. Dikira nanti akan menagih dan sebagainya. Itu seperti itu. Padahal enggak. Padahal pemodalnya tadi uang yang bukan uang dapur aman. Kalau terjadi nilai kecil kan otomatis nggak begitu ngefek. Kemudian untuk mendatangkan menarik itu mengevaluasi kan kegagalannya di mana. Tapi sudah terlanjur hati ini itu retak dibuat sendiri. Nah, itu membuat tidak bisa berlanjut melakukan evaluasi nggak bisa. Dan sistem sirkah juga harus dibenahin. Bukan mekanisme sirkahnya. Kalau ilmunya sudah benar, tinggal penerapan di lapangannya harus pilih yang mana dari beberapa tipe sirkah yang pas bagaimana. Setelah itu belajar bersama, memahami tentang syariat sirkah tadi itu. Ustaz pernah nggak bersirkah tapi berhasil gitu Ustaz? Saat ini belum. Beberapa kali melakukan sirkah ya tadi karena tidak ada keilmuan yang cukup dan pemahaman para pihak pesirkah juga belum mumpuni. Jadi hanya tahu kulitnya sirkah langsung melakukan untungnya banyak ternyata tidak bisa dilakukan seperti itu. Nyalain syariat. Betul. Akhirnya bukan tanpa sadar kan, karena sudah menikmati kesuksesan itu. Tapi dengan ada ilmunya masuk, yang berubah. Kalau sudah berjalan, itu amanah juga, track record sudah, ya. Terus amanah, track record skill juga, berarti sudah berjalan. Tinggal merubah akad kan. Ya. Berarti bekal syarat dan rukunnya sudah terpenuhi. Tinggal bukan syarat dan rukun, 1-2 rukunnya sudah terpenuhi. Tinggal rukun yang terakhir, yaitu sigot. Itu akadnya harus sesuai dengan syariat. Itu. Berarti itu sudah satu ke nilai tambah, tinggal belajar. Tinggal akadnya aja ditambahkan seperti ini sesuai syariat. Tapi proses bisnisnya tetap berjalan kan. Betul. Nah itu. Jadi artinya justru sirkah itu bukan untuk membuat keterbatasan ya, bukan ya. Justru ini kita mengikuti syariah ya. Iya. Oke, jadi ada beberapa hal yang perlu kita cermati dari apa yang kita bincangkan tadi. Silakan teman-teman, ada yang mau bertanya lagi? Mas Gatot, bagaimana sirkah ini? Berarti yang saya tangkap itu Ustaz, apa itu sudah berpikir yang cukup lebih luas lagi dalam pengertian bukan hanya untuk diri, keluarga dan lingkungan, tapi sudah ke arah ekonomi kerakyatan dan ekonomi umat. Iya, itu. Arahnya seperti itu. Nah, meskipun sudah dimulai dan dengan pengalaman gagal-gagal dan setelah jadi evaluasi untuk kedepannya seperti apa gitu ya Ustaz. Betul. Nah, pola-pola seperti itu kapan mulai ada nih Ustaz? Katakanlah dari awal sudah berpikir tentang dunia akhirat atau surga neraka, atau itu karena ada faktor hijrah atau kegelisahan ketika bertemu dengan PRS itu tadi, atau setelah PRS itu, atau bagaimana? Proses dan pola itu memang dari proses pembelajaran itu akan muncul dengan sendirinya. Terus pengalaman-pengalaman itu juga jadi dasar evaluasi ya. Untuk mendapatkan polanya itu tadi belajar kepada orang-orang yang telah sukses melakukan hal yang sama. Itu jadi kita nggak perlu belajar lagi dari awal. Dari awal itu hanya mempelajari kegagalan-kegagalan itu dipelajari. Tapi harus ada infus ilmu dari belajar orang-orang yang sukses. Guru kita satu DC itu telah melakukan sirkah yang begitu banyak dan begitu lama sampai puluhan tahun. Nah, beliau menyampaikan ilmu tentang pengalamannya bersirkah. Nah, itu yang kita pakai. Lebih mudah melakukan plug and play daripada menggali dari awal. Nah itu pola, jadi polanya sudah didapat. Termasuk tidak boleh memilih prematur partner yang belum tahu tadi skillnya, amanahnya dan track recordnya. Dan kebanyakan yang gagal itu memulai usaha yang baru yang belum sama sekali tidak paham. Itu kebanyakan situ.
apalagi pengelolanya tidak punya skillnya punya, tapi kapasitasnya masih 10 juta, bukan 200 juta atau 500 juta. Kalau dikasih harga modal 500 juta dari investor, kemana akan pergi? Tapi kalau sudah seperti 1 DC udah nggak. Jadi kalau memang itu berjalan aja, evaluasi lagi. Ini ada lebih baik kalau beramal itu menyandarkan kepada Nabi, pahalanya dapat daripada beramal ini ideku loh. Ya, itu beda. Apapun kalau amal disandarkan Nabi, insya Allah pasti dapat syafaatnya atau dapat pahalanya. Tapi bersandar, oh saya bersikap ini Nabi mengajarkan gitu, ikutin. Jadi sandarnya pada Nabi, pada syariat. Nah, itu lebih menguntungkan bagi pihak yang amalkan tadi. Ya, jadi sandarkan ke sana dulu. Tanya. Ya, silakan. Seberapa penting kemampuan kita dalam menganalisa keuangan dalam sebuah bisnis, dalam sebuah usaha, atau mungkin dalam sirkah? Kira-kira porsinya seberapa besar sih? Itu menempati urutan kedua. Ya, itu bagian track record kan. Peringkat pertama adalah amanah tadi. Peringkat kedua adalah keuangan. Bisnis adalah hitung-hitungan uang. Ya, itu bisnis ya. Tapi kalau nggak menghitung antara untung dan rugi, itu bukan bisnis, tapi sosial. Nah, bagaimana seorang pemodal menempatkan uangnya kalau track recordnya? Sekarang saya tanya kepada penanya. Saya mau sirka dong, saya ada modal 5 juta misalnya. Modal bisnis sampean gimana track record keuangannya? Oh, keuangannya ada di rekaman di otak saya. Mau masuk nggak? Iya juga. Nah, Pokoknya bagus saja usahanya. Pokoknya bagus saja. Pokoknya begini di atas ini. Profitnya bagus gitu. Ya. Si pihak pemodal tidak melihat bagaimana cash flow perusahaannya, bagaimana tuh riwayat keuangannya. Misalnya kalau perusahaan itu terbuka, ini yang mulai dari kecil ya. Ini saya punya transaksi uang masuk sekian. Pengeluaran segini itu ini. Kan enak. Tapi kalau di dalam otak, terus gimana uangnya di dompetku? Nah itu dah, jangan coba-coba masuk. Punya utang riba nggak? Punya, ya udah. Itu sudah sebagai modus, jangan sampai ikut masuk lagi. Betul nggak? Iya. Sebagai pemodal masukkan gitu berarti ya hitung waktu aja, menghitung hari aja. Ada bisa. Jadi secara syarat dan rukunnya sudah nggak masuk. Orang yang besar luar negeri pun kalau neraca keuangannya dalam otak tidak akan mau. Tapi kalau dalam sistem aplikasi ini loh, ada apalagi yang besar, ada audit, external audit, itu keren banget. Orang mau naruh uang nyaman, ada return of investmentnya sudah jelas, termasuk margin profitnya udah jelas. Oh dalam sekian bulan ada survei dulu. Nggak mungkin saya baru kenal dengan Pak Ustadz Wisnu kita bersihkan dong. Nggak mungkin kan, pasti ngeliat dulu. Pertama adalah usahanya dulu. Setelah itu pemilihnya bagaimana? Ternyata pemilihnya takut sama Allah, aman sudah. Takut sama Allah, tetapi mau korupsi nggak berani, mau berselingkuh dengan neraca keuangan nggak berani. Anak Allah, apa istilah ayah Allah? Allah ada yang menjaga itu. Itu yang pertama. Jadi orang-orang yang seperti itu perlu dijaga dulu. Setelah itu kalau dia sudah punya usaha dan track record yang bagus, naik terus rasanya. Nah itu bisa masuk. Contohnya ini penjualannya orderan mobil sebulan 20 unit. Kapasitasnya seharusnya bisa dinaikkan lagi karena pelanggan banyak. Nah, ternyata misalnya saat ini perlu dinaikkan revenue-nya lagi. Perlu modal. Nah, itu bisa dimasukin. Karena selama mungkin 10 tahun bagus. Track recordnya grafiknya nggak gini nggak. Tapi gininya ada faktor eksternal seperti itu. Jadi kalau kita sudah misalnya memutuskan untuk bersirkah dengan orang yang ya takut sama Allah itu tadi, yang amanah, kemudian yang ahli, ikhtiarnya sudah tapi ya. Iya. Ya kita mensikapinya bagaimana gitu Pak? Karena kan namanya manusia ya, tetap ada kegelisahan. Aduh ternyata sudah kita ikutin gitu ya. Apa yang ibroh dari seharusnya kita ambil dengan kegagalan itu? Yang jelas ibroh yang diambil dari kegagalan itu adalah
tadi itu kesabaran dari proses perjalanan bisnis tadi. Berarti kalau sudah dilakukan dengan benar, tentunya kita faktor X kita nggak tahu. Nah, manusia hanya berikhtiar, hanya Allah yang menentukan. Ya, kalau sudah semuanya sudah sesuai dengan SOP-nya, sudah dengan akadnya dan itu gagal, itu sudah hasil akhir itu ya udah harus menerima kesabaran itu. Atau mungkin setelah dilakukan reorientasi bisnisnya, nah, itu bisa seperti itu. Jadi jangan salahkan kerjasamanya, jangan salahkan kerjasamanya. Selama semua sudah amanah, track recordnya bagus, terus makanya kalau menjalankan bisnis kita nggak tahu lah. Misalnya kita ada perusahaannya ratusan tahun ya, dalam kondisi tertentu ternyata kolaps, tutup. Itu sudah, kalau itu sudah ngikutin tawakal Allah ya pasrah. Jadi Allah menguji kita sebagai pencegah itu. Kalau berhasil, kapan ujiannya? Keberhasilan adalah ujian juga. Bagaimana? Semakin berhasil, kalau kata udah asik, dapat duit banyak, ada teguran dari atas, ada panggilan dari atas, masih asik, kan seperti itu. Itu termasuk lalai, istidroj tadi ya. Gagal juga begitu. Tapi sebelum melangkah sirkah sudah tahu kan, ngebaca track recordnya bagaimana sih bisnis itu. Saya sarankan jangan memulai dari awal bisnis, jangan itu. Dan lebih fatal lagi, jangan memulai bisnis dengan utang. Itu ngeri. Kenapa? Utang itu sesuatu yang wajib dibayar, apalagi dengan pada institusi tertentu ya. Itu wajib. Tiap bulannya wajib dan pasti. Sementara penghasilan belum pasti. Kalau utang tanpa riba, utang tanpa riba itu ada risikonya juga. Iya. Karena utang itu sesuatu yang wajib dibayar. Sementara penghasilan belum tentu. Nah, kalau mau utang seperti ini ya, saya tidak mengajari ini contoh utang. Saya punya piutang misalnya 100 juta, akan dibayar atau punya aset yang bisa setara dengan itu. Nah, seandainya terjadi sesuatu dengan si pengutang meninggal wasiat kepada si ahli waris, saya punya utang sekian, tolong jualkan ini untuk bayar. Oh iya. Nah, tapi kalau kapasitasnya masih 10 juta, utang 100 juta, masalah. Apakah penjamin umur kita panjang? Iya. Kalau bisa menjamin rumahnya nggak ada masalah, tapi kalau nggak bisa menjamin, kasihan ahli warisnya. Ahli warisnya menolak, ya udah, terima resikonya. Sementara di akhirat tidak ada nilai rupiah yang untuk membayar. Iya. Kalau kesolehan pribadi sudah nggak mumpuni mencukupi utang tadi, ya terpaksa amal jariahnya diambil, atau dosanya ditumbuhkan di situ, bangkrutlah di akhirat. Sementara konsep rezeki itu adalah sudah diberi sama Allah. Rezeki itu pemberian Allah. Ikhtiar itu untuk mencari pahalanya. Dan ikhtiar untuk mencari pahalanya. Iya, mencari pahalanya itu ikhtiar itu. Ikhtiar itu bukan mencari rezekinya, justru mencari pahalanya. Betul, setuju. Mengenai bonusnya ditambah Allah sekian itu prerogatif Allah. Oh, ini alim, amanah, suka bersedekah. Biasanya saya kasih 100 juta, naikkanlah 200 juta. Itu hak prerogatif Allah kan. Kita nggak tahu, itu ranahnya Allah. Bonus. Ya, itu ranahnya Allah, kita nggak tahu. Jadi kedudukan kita berusaha itu juga, maksudnya dalam usaha kita baik itu sirka atau sendiri pun itu harus duduk dulu masalah akidah ya. Betul, akidah dulu diperbaikin dulu, baru mengarah kepada muamalah. Betul. Takutnya kalau akidah nggak diluruskan dulu, masalah nantinya. Nah gini Ustaz, nah kebetulan nih udah ngomongin akidah dan masalah. Berulang kali nih kan kita nyobain sirka nih. Ya Ustaz lah. Lu kali. Ustaz Solihin tadi udah banyak tuh. Ada yang berhasil, ada yang masih proses untuk berhasil, ada juga yang banyak juga yang gagal. Nah, kira-kira di mana itu Ustaz? Apakah di akidah tadi, apakah di amanah tadi, apakah teknis pelaksanaannya, SOP-nya atau gimana Ustaz? Itu perlu melakukan analisa. Dari yang sudah keumumannya gitu apa itu? Paling banyak adalah track record dan skill. Ditambah kalau akidahnya kuat, kalau amanahnya masih belum
memenuhi juga akidahnya juga belum. Oh, jadi belum tentu ya orang yang akidahnya bagus, orang soleh gitu tadi yang ya itulah. Ya, karena kalau nggak ada skill, jadi nggak bisa menjamin. nggak bisa menjamin. Harus ada satu kesatuan. Kalau beliau sebagai pemodal nggak ada masalah. Kalau sebagai mudarib tidak punya pengalaman atau pengalamannya masih 10 juta dikasih 100 juta, masalah kan? Ya. Jadi untuk yang mau bersirkah nih, track record dulu ini diperbaiki bahwa yang pertama akidah dulu. Akidah dulu ya. Tadi itu disurvei dulu, bener nggak itu? Oke. Gimana cara survei? Gimana cara surveinya? Kan dari pergaulan sendiri kan tahu, kan sedikit tahu kan? Informasi ya Ustaz ya. Informasi, terus nanti ada kata tertentu. Oh, ini usaha ini bagus. Orangnya bagaimana? Oh, orangnya itu takmir masjid 5 waktu ke masjid, misalnya gitu. Itu secara visual kasat mata, insya Allah ya. Tapi kan kita nggak bisa menghubungin hati kan, menghubungi. Hati itu akan terwujud pada amal. Kalau amal hatinya munafik ya amalnya juga begitu. Salat isya udah salat kan seperti itu kan. Kalau berjanji khianat itu hati, antara hati sama amal beda. Itu munafik. Kalau saya bersihkan dengan satu itu insya Allah akidahnya amin. Amanahnya ya kan. Amin. Berapa tahun ya? Wis, kita udah tahun 2015 kan. Alhamdulillah. 6 tahun ya. 2015 ya? 6 tahun berarti ya? 6 tahun. Jadi kami bersirkah tapi tidak sengaja bersirkah. Apa saran Pak? Ini terlepas dari kita idealnya kita ya. Kita kan pengen juga tuh bersirkah pada orang yang belum kenal apa itu sirkah. Ya. Paling tidak itu sebagai sarana dakwah ya. Ada saran nggak ketika ya maaf nih ketika misalnya kita bersirkah pada lihat orang yang belum duduk akidahnya, tapi kita pengen gitu ngajarin dia kita untuk mengerti seperti ini loh syariah gitu. Saran bagi yang mau melakukan itu, karena mikirin ini sarana dakwah. Salah satu cara cuma berdakwah, ajak mereka pada kalak-kalak seperti ini. Ini kan kita nggak batasin orang mau muslim mau non muslim nggak ada masalah, dia bukan masjid kan. Seperti ini diajak dulu, nggak mungkin. Saya juga yakin kalau sampai kenal dengan orang itu akan percaya kecuali kalau sampai investor ya. Tapi kalau sebagai investor nggak mungkin, investor itu. Dan beliau kalau belum paham ilmunya, ya nggak begitu bagus hasilnya. Kecuali niatnya berdakwah, ajak mendingan sekalian satu frekuensi dulu. Oh gitu. Iya kan? Iya. Lebih baik jangan langsung bersikap, ajak ngumpul dulu ngopi bareng seperti ini. Akhirnya nanti nyerempet ke akidahnya, baru tersentuh seperti misalnya dari Kubuser atau siapa, ada yang China umur 70 tahun sudah bisa berhijrah seperti itu. Artinya jangan bersihkan dulu ya, kita ajak dulu ya. Iya, ajak dulu. Iya. Bahkan nggak paham dengan mereka. Iya. Akhirnya jadi bisnis biasa. Gitu. Mereka juga nggak mau. Saya yakin mereka udah bisnisnya jalan, ada orang lain masuk, apalagi sirkah itu meleburkan usaha. Mereka pasti nggak mau. Apalagi nggak paham. Dikira ini menuntut haknya sebagai akad orang bersirkah, sana nggak paham. Bagaimana bisa menyatu? Iya. Ya kan? Oke, gini Tan. Ini terakhir barangkali ya. Ada yang masih mau tanya nggak? Ini pertanyaan terakhir Ustaz. Harapan Ustaz Solikin nih kepada pengurus dan anggota BRBU yang dalam usaha mengembangkan sirkah ini Ustaz. Apa kira-kira Ustaz? Yang jelas dari BRBU itu sebagai wadah dakwah dan mereka mengetahui ilmu dan tentang syariat. Itu sebaiknya ada wadah khusus yang bisa memberikan edukasi pada pengusaha yang mereka bisa fokus. Jadi untuk menghindari hal-hal seperti yang pernah terjadi, sirkah gagal dan sebagainya seperti itu, perlu wadah. Entah itu namanya apa, ada dewan bisnis syariah misalnya, tapi fokus mereka. Jadi orang-orang sebelum melakukan sirkah berguru dulu. Dan Dewan Sirkah itu memiliki buku sebagai rujukan. Oh kalau samsara seperti apa? Ini loh ilmunya.
Kalau syirkah ini ilmunya, mulai dari membangun awal sampai pembubaran, sampai dari proses pembubaran itu ilmunya. Dan di BRBU warganya banyak yang kompeten melakukan itu, mulai dari sifatnya syariah, teknis, sampai pada pelaporan terakhir sampai bagaimana syirkah itu bisa berjalan. Ada coachingnya di situ. Jadi BRBU hanya sebagai wadah untuk konsultan saja. Ya, itu sehingga menghindari syirkah-syirkah yang gagal, menghindari zon dari sesama pesyirkah. Karena kalau dalam syirkah ada zon, Allah sudah meninggalkan syirkah itu. Ya. Enak, apalagi nanti saya berharap tuh ada seorang, kalau saya dengan Ustaz Gatot, seperti seseorang syirkah sama Allah pada titik tertentu, semua keuntungan hanya untuk Allah. Oh iya. Iya. Kalau para pesyirkah sudah zona nyaman, sudah tidak perlu materi lagi. Iya. Nah, itu materinya sudah untuk Allah. Untuk Allah itulah dapur umat. Kalau mau ngirim senjata ke yang lagi berperang, yang konflik tentang akidah, kirim senjata ke sana, mendanai mereka, memberikan kontribusi logistik dan sebagainya. Dan itu perlu orang-orang seperti yang punya visi besar. Kalau visinya masih rumah tangga, ya agak sulit ditarik untuk ke yang lebih tinggi. Perlu dinasihati, perlu didakwahin lagi. Ternyata tugasnya seorang muslim itu bukan hanya untuk mengurusi keluarganya saja. Ada tugas yang harus sebagai khalifah mengatur bumi ini supaya sesuai dengan syariat Allah dan Nabi. Itu sih menurut pribadi saya. Insya Allah ini membawa kita untuk ke sana, Ustaz. Insya Allah dengan dakwah ini teman-teman juga menjadi terbuka. Dan alhamdulillah tadi banyak sekali ini ilmunya daging semua istilahnya. Daging. Mudah-mudahan ini bisa membuka cakrawala berpikir kita, kemudian juga ya udah pasti ini sangat bermanfaat buat kita semua. Kemudian mudah-mudahan juga bisa kita langsung terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Baik, sudah cukup panjang ngobrol-ngobrol kita yang lumayan bermanfaat ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di bincang santai lainnya dengan narasumber lainnya yang juga akan memberikan banyak inspirasi buat teman-teman, buat sahabat-sahabat muslim semua, terutama teman-teman di BRBU. Kami mengucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi dengan narasumber yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.